Selamat berjumpa kembali para pengunjung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah rangkaian 3 buah motor hidup berurutan dengan menggunakan program PLC Zelio. Karena itu harus ada 3 buah rangkaian lampu yang kemudian masing-masingnya saling memberikan penguncian lampu. Rangkaian pertama akan mengunci pada rangkaian kedua, rangkaian kedua akan mengunci ke rangkaian ketiga, juga rangkaian ketiga akan mengunci ke rangkaian kedua, rangkaian kedua akan mengunci ke rangkaian pertama. Begitulah gambarannya. Untuk itu mari kita buat rangkaian yang pertama. Kita mulai menempatkan saklar stop di sini. Saya klik discrete input, klik I1, tahan, tarik ke atas. Ini akan menjadi saklar stop. Untuk itu saya klik kanan, klik normal, klik close, menjadi saklar stop. Ini sebelah kanan saya tempatkan sebuah saklar start. Ambil lagi, klik I2, tarik, tahan, tempatkan di sini sebelah kanannya. Inilah sebagai saklar start. Kemudian kita tempatkan sebuah koil di sini. Saya masuk ke discrete output. Ini koil Q1. Saya klik tanda kurung kerawal, tahan, tarik ke atas. Inilah sebagai motor pertama. Kemudian saya satukan, klik. Kemudian saya berikan penguncian pada saklar startnya dari saklar normally open daripada Q1 sendiri. Itu saya masuk lagi ke discrete output, saya klik I1, tahan, tarik ke atas, taruh di bawah I2. Saya paralelkan, klik. Inilah rangkaian pertama yang saya maksudkan tadi daripada motor pertama. Ini saya buat lagi rangkaian kedua untuk motor kedua seperti ini. Saya masuk lagi ke discrete input, saya ambil lagi sebuah saklar yang belum dipakai, yaitu IB. Klik IB, tahan, tarik ke atas. Ini akan menjadi saklar stop. Saya klik kanan, saya klik normal close. Di sebelah kanan saya tambahkan sebuah saklar start berjenis normally open. Saya masuk lagi kembali ke discrete input, yang belum pakai adalah IC. Saya klik, tahan, tarik ke atas. Inilah sebagai saklar start untuk motor kedua. Itu saya taruh lagi sebuah koil di sini, koil tentunya koil Q2. Saya masuk ke discrete output, saya pilih Q2. Kemudian saya klik yang bertanda kurung kerawal, tahan, tarik ke atas. Inilah koil Q2 berfungsi sebagai sebuah motor pada rangkaian ini. Maka saya satukan, klik. Kemudian rangkaian ini harus dikunci. Saklar start harus kunci dengan saklar normally open daripada Q2 sendiri. Yaitu saya kembali lagi ke discrete output, saya klik Q2, tahan, tarik ke atas, tempatkan sini. Ini klik, paralelkan, klik lagi. Jadilah rangkaian kedua daripada motor yang saya maksudkan tadi. Kemudian saya membuat lagi sebuah rangkaian motor yang ketiga. Saya masuk lagi ke discrete input, saya ambil lagi sebuah saklar yang belum dipakai adalah ID. Saya klik ID, tahan, tarik ke atas. Saya klik kanan, saya klik normal close. Inilah sebagai saklar stop. Ini saklar start saya ambil lagi ke dalam discrete input, yang tersisa IE, klik, tahan, tarik ke atas. Inilah sebagai saklar start untuk motor ketiga. Jadi saya tambahkan di sini koil ketiga atau Q3. Saya masuk ke discrete output, saya
pilih Q3, tetapi yang saya ambil adalah bertanda kurung kerawal, klik, tahan, tarik ke atas. Inilah Q3. Pada rangkaian ini berfungsi sebagai motor yang ketiga. Kemudian saya satukan, klik, klik, klik. Tentu di sini juga ada penguncian dari Q3 itu sendiri. Itu saya kembali ke disk output, klik Q3, tarik, tahan, tempatkan buoy E, dan satukan, klik, klik. Jadilah 3 buah rangkaian motor yang akan hidup secara berurutan. Agar motor ini bisa hidup secara berurutan, maka rangkaian kedua harus dikunci oleh key pertama, sekaligus mengunci rangkaian ketiga. Rangkaian ketiga harus dikunci oleh key 1 dan key 2. Maka di sini tempatkan key 1 dan juga key 2. Itu kita ambil dulu key 1 ke sini, klik input, klik 1, tempatkan di sini. Key 2 sudah dikunci oleh key 1. Sedangkan key 3 harus dikunci oleh kedua-duanya. Key 1 juga. Masuk lagi, klik key 1, tempatkan di sini. Kemudian key 3 juga dikunci oleh key 2. Kita masuk lagi kemari, klik key 2, tempatkan di sini. Jadi motor 2 sudah dikunci oleh 1, sedangkan motor 3 dikunci oleh 1 dan 2. Kita simulasikan dulu. Klik run, klik saklar pertama, hidup. Di sini sudah menutup. Berarti kalau kita klik sini, ini akan hidup. Tapi kalau ini kita klik belum hidup, karena sini masih terbuka. Jadi berurutan. Kita klik dulu saklar kedua, hidup. Nah, ini sudah menutup. Ini adalah saklar dari Q2. Kalau kita klik pasti hidup yang ketiga. Nah, ini disebut dengan berurutan. Hidup dulu motor pertama, maka sini tertutup, maka bisa diklik sini akan hidup, dan sini akan tertutup dua oleh Q1 dan Q2. Baru klik di sini, baru motor ketiga akan hidup. Kemudian motor ini cara mematikannya yang kita inginkan adalah motor pertama tidak bisa dimatikan kalau motor kedua belum mati. Motor kedua belum bisa dimatikan kalau motor ketiga belum mati. Jadi motor Q1 dan Q2 tidak akan bisa mati kalau motor ketiga belum matikan. Jadi kita inginkan adalah mati dulu motor 3 baru bisa mati motor 2. Mati dulu motor 2 baru bisa mati motor pertama. Itu masing-masing kita berikan penguncian nanti. Motor pertama dikunci oleh Q2 di sini. Motor kedua dikunci oleh Q3 di sini. Itu kita stop dulu simulasinya. Edit. Nah, kita tambahkan di sini Q2. Kita masuk kembali kemari, klik Q2, tempatkan di sini. Ini dikunci oleh Q3. Masuk lagi discrete output, klik Q3, tempatkan di sini. Sekarang kita simulasikan. Klik tombol simulasi, klik tombol run. Kita hidupkan lampu 2, tidak bisa hidup. Hidupkan lampu 3, tidak bisa hidup. Kita harus hidupkan dulu dari lampu maksud saya bukan lampu motor. Hidupkan motor pertama. Maaf, ketika saya mengedit tadi,
ini terputus. Kita tambahkan dulu. Jika menambah saklar Q2 dan Q3 tadi, ini terputus. Sudah saya tambahkan, baru kita klik simulasi kembali, klik run. Saya hidupkan lampu motor ketiga, tidak bisa hidup. Hidupkan motor kedua, tidak bisa hidup. Hidupkan motor pertama, hidup. Di sini sudah tertutup. Jadi dengan hidupnya motor pertama, ini sudah tertutup oleh saklar Q1 itu sendiri. Di sini juga sudah tertutup, tetapi ini masih terbuka. Yang bisa hidup sekarang adalah motor Q2. Kita klik. Ya, motor Q2. Pada rangkaian untuk motor Q3, saklar Q1 sudah tertutup, Q2 sudah tutup. Berarti kalau kita klik di sini akan hidup motor Q3. Untuk mematikan motor-motor ini, kita tidak bisa langsung matikan dari, misalnya kita mau matikan motor 2, tidak akan mati. Kenapa? Karena sini harus masih mengalir, dikunci oleh Q3 di sini. Kalau matikan motor pertama, klik di sini stop, tidak bisa juga. Kenapa? Ini sudah dikunci oleh Q2, harus tetap mengalir. Jadi kalau kita stop pun di sini, putus, lepas, tidak akan mati. Ini juga kita lepaskan, putuskan, jadi tidak akan mati. Jadi untuk matikannya haruslah matikan dari motor 3. Kita klik tombol stop untuk motor 3, mati. Sehingga sini saklar penguncinya juga sudah off. Kalau kita klik stop, maka motor Q2 akan mati. Klik sini, ya mati. Dengan matinya motor Q3, maka saklar normally open dari Q2 sini juga sudah mati atau off. Jadi kalau kita klik sini, otomatis motor 1 juga akan mati. Nah, mati. Jadi kalau kita tidak ikuti tata cara menghidupkannya, kita langsung menghidupkan motor 2 atau motor 3, tidak akan bisa hidup. Maka hidupnya harus secara berurutan, dan matikan juga berurutan. Mati dulu motor 3, baru motor 2, kemudian baru motor 1. Bisa kita simulasikan dari sini. Q2 kita hidupkan motor 1, hidup. Baru kita hidupkan motor 2 dari IC, hidup. Baru kita hidupkan motor 3 dari IE, hidup. Kita matikan dari motor ketiga dari ID, mati. Kita matikan motor kedua dari IB, mati. Kita matikan motor pertama dari I1, mati. Demikianlah cara kerja daripada motor berurutan ini, yakni 3 motor hidup berurutan. Semoga sajian kali ini dapat bermanfaat bagi para pengunjung video ini.